Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Baik-baik saja ya. Saya harapkan bersama dengan seluruh keluarga teman-teman dimanapun teman-teman berada. Kembali dengan saya, Bung Ropan. Dan saya ingin berbicara ya. Kali ini saya tidak berbicara soal Piala AFF dulu, karena tadi sudah. Karena Piala AFF sebenarnya ada pemerintahan kita bermain di Manahan Solo lah ya, untuk menyambut pertandingan, karena kita ada 2 kandang kan, Laos tanggal 12 dan 12 Desember maksudnya. Kemudian ada lawan Filipina tanggal 21 Desember. Dan dimanapun kita bertanding, mau di Manahan, mau di Surabaya, di Bandung atau di GBK, saya pikir 2 pertandingan itu kita bisa menang. Ya, tinggal kita berhitung melawan Myanmar pertandingan pertama dan di Hanoi melawan Vietnam. Tapi teman-teman, saya sekarang akan berbicara soal Ole Romani. Ya, saya sudah berbicara dengan Pak Ketua. Dengan siapa saya coba untuk bertanya, apakah ada gelandang yang akan datang untuk di tahun depan untuk diproses bersama-sama dengan Ole Romani, karena kita tahu bersama Ole Romani kan sudah datang, sudah pose bersama-sama ya, berjabat tangan ya, ambil foto dengan Pak Ketua PSSI, dan dia sudah dipastikan akan tersedia. Ini dijamin langsung oleh Pak Erik bahwa Ole Romani akan main melawan Australia. Jadi bulan Maret itu dia sudah pasti main. Jadi kok ada yang bertanya-tanya kapan Ole Romani ini diambil sumpah, kemudian diproses, sekarang sedang berjalan prosesnya dan sudah dipastikan dia tersedia akan main. Jadi tidak perlu lagi untuk mempertanyakan ini, karena ada yang banyak yang menanyakan jangan nanti sudah di ujung-ujung sudah kepepet baru dikebut ya untuk proses pengangkatan sumpah dan sebagainya. Tapi tidak. Karena sudah berjalan dari sekarang, kesehatan kan sudah lewat. Sudah oke, dinyatakan oke. Yang oleh Dr. Febri. Kemudian sekarang sudah lagi diurus semua, mungkin akan ke Kemenpora, nanti Kemenpora akan meneruskan ke Kementerian Hukum dan kemudian akan proses di DPR RI ya, ada Komisi 3 dan Komisi 13 yang akan berbicara di sana. Jadi mungkin sudah akan berjalan pada Januari ya, kita tunggu saja. Yang pasti dia akan bermain karena sudah mendapat garansi, jaminan. Nah, tinggal siapa yang akan mengikuti Ole, karena banyak desas-desus juga akan ada si A, si B, si C. Tapi memang saya tidak termakan dulu dengan berbagai macam isu itu, karena ini kan bisa aja hoax ya. Karena saya selalu harus bisa berpatokan dengan apa yang dibicarakan oleh Pak Ketua, sehingga saya konfirmasi itu jelas buat teman-teman, tidak menimbulkan hal-hal yang tidak enak ya untuk didengar. Dan saya bertanya, Pak Ketua, bagaimana dengan ada perkembangan baru? Enggak, Pak Erik bilang sementara PSSI dan dirinya akan fokus ke Ole Romani. Jadi kalau soal penambahan si pemain ABC itu belum ada info teman-teman ya. Jadi ini sudah pas. Jadi Ole fokus ke Ole dulu, karena kan yang dibutuhkan adalah pemain depan. Selama ini dikeluhkan itu ya soal problem di lini serang kita. Karena cuma ada Ragnar, ada Rafael di sana, ya pasti akan dibantu oleh pemain-pemain yang ada di Liga 1 kita. Yang silih berganti dipanggil kan, ada Dimas Derajat yang kemudian tidak dipanggil, diganti Ramadan Sananta, ada Hoki Caraka, juga di depan sana kita bisa lihat ada Yakob yang bermain dari flank. Sebenarnya ada Eliano, tapi Eliano belum terpakai ya dalam 3 pertandingan terakhir lawan Cina, Jepang dan Arab Saudi. Arab Saudi dia ada di bangku cadangan tapi tidak dimainkan STY, sehingga memang harus ada nomor 9. Ya karena Rafael juga dianggap kurang begitu greget ya di depan. Perlu ada pemain yang benar-benar tukang gedor ya. Pemain yang memang khusus mencetak gol ya, ada di kotak penalti. Dan Ole Romani jawabannya. Ole Romani sudah menyatakan kesiapan dia, saya siap membela Indonesia walaupun dia datang untuk kalah melawan Jepang. Kemarin Pak Erik sudah menyatakan kita kalah lawan Jepang, gimana? Masih bisa berubah nggak? Dia bilang tidak, saya tidak akan berubah, saya sudah komit untuk membela Indonesia ya, untuk ke depan. Jadi bagus Ole, karena sebelumnya kan ada pertimbangan dari Ole ya di 2-3 bulan yang lalu, tapi sekarang dia sudah bulat dan dia menyatakan tidak ada pengaruh dengan kekalahan melawan Jepang. Ketika dia balik dan dia melihat langsung menonton Indonesia berjuang dengan luar biasa melawan Arab Saudi, nah ini semakin yakin Ole ya untuk memperkuat tim nasional Indonesia. Tapi bukan karena menang lawan Arab, tapi sebelum dia balik, pertandingan belum kick off lawan Arab Saudi ya, dia sudah bilang, Pak Ketua atau Pak Erik, saya akan bikin perubahan di dalam tim nasional kita ketika saya berada di dalam. Dan dia bilang menjamin bahwa coach STY harus memberikan garansi, tidak akan memberikan dia untuk bangku cadangan, duduk di bangku cadangan. Dia datang untuk membela Indonesia dan ingin mencetak gol dan ingin mengharumkan nama Indonesia.
dan dia sudah melepaskan semua hak-hak dia di Belanda, sehingga ini yang perlu, kekuatan ini, ya, bagaimana niat dia, kesungguhan dia. Dan dia sudah menyatakan di hadapan Pak Ketua Umum, jangan khawatir, saya akan memberikan yang terbaik, ya, 100% buat Indonesia. Jadi dia sudah tersedia, makanya Pak Ketua Umum juga semangat untuk menyatakan bahwa Ole ini akan bermain melawan Australia pada tanggal 20 Maret yang akan datang, ya, untuk 2025, sebelum balik ke kandang menghadapi Bahrain di GBK tanggal 25. Jadi dari tanggal 20 ke tanggal 25, ya. Nanti ada melawan Cina juga pada tanggal 5 Juni, ya. Dan akhirnya kita akan tanggal 11 menuju ke bertanding melawan Jepang di bulan Juni itu. Jadi kalau soal gelandang sekarang kita kembali. Siapa gelandang? Pak Ketua bilang tunggu, tenang. Saya sudah sebut Jairo Radewell. Bagaimana? Tidak mudah, Bung, untuk mendatangkan Jairo. Memang sudah disebut-sebutkan sebelumnya bahwa Jairo itu salah satu keping yang kita akan ambil. Karena kalau Jairo ada di tengah, ini kuat. Ada pelapis juga, ada bagus buat Tom Haye, buat Ivar Yena di tengah, dan Nathan Cho yang kita tahu bersama ini menjadi kekuatan. Ya, dan dia kuat dalam bertahan. Ya, mantan pemain Ajax dan juga kemudian di Crystal Palace, di IPL, dan sekarang bermain di Royal Antwerp di Belgia. Dan memang Pak Erik bilang, ya, tidak mudah untuk ke sana. Ya, kita akan coba, cuma belum untuk saat ini, karena fokusnya ke Ole dulu. Ketika Ole ada, ya baru ada pemikiran-pemikiran selanjutnya untuk menambah amunisi. Tapi kalau kita bisa lolos ke putaran keempat, saya yakin pasti ada. Mungkin ada 2 pemain lagi yang akan menyusul untuk bisa masuk memperkuat di lini tengah dan juga di garis depan. Ya, cuma kita tidak tahu siapa itu, karena saya sudah coba untuk menanyakan, Pak Erik bilang nanti aja, tunggu aja tanggal main. Karena kan menurut Pak Erik, ya, sebelum dia datang ke sini bersalaman dan foto bersama, ya belum sah, ya, buat Pak Erik. Jadi kita akan tunggu aja teman-teman, ya, bagaimana pemain-pemain itu akan datang, tapi Ole dulu dikebut sehingga kita mendapatkan striker terbaik. Jadi susunan pemainnya akan di depan, ya, itu Ole, bisa Rafael yang bergeser ke kanan, dan Ragnar, atau Rafael di bangku cadangan, karena kita masih punya Marcelino Ferdinand, ya, untuk bermain di tengah. Membiarkan Ole dan Ragnar bermain di depan, di belakangnya ada Marcelino. Ini akan kuat juga, ya, kalau 3 pemain ini ditampilkan. Kemudian ada 2 lagi yang akan berdiri di belakang Marcelino, Tom Haye dan Ivar Jenner. Sementara di samping kiri dan kanan itu ada Verdong di kiri dan mungkin Sandy Walsh. Kalau bukan Sandy Walsh, bisa aja didorong dengan Kevin Dix yang ada di sana. Karena tersedia juga Mes Hilgers yang akan bermain bersama Rizky Ridho dan Jai Ises. Jadi memang oke pertahanan kita, karena kita masih punya juga pemain lain kan di belakang. Justin Hubner, Jordi Amat masih ada. Penjaga gawang pasti Martin Pas. Jadi inilah kekuatan kita ketika Ole datang dan memperkuat di lini serang dengan komposisi starting 11 yang saya sebut tadi. Oke teman-teman, sampai di sini dengan saya untuk berbicara tentang kepastian, ya, Ole Romani yang sudah dijamin oleh Pak Ketua, dan soal gelandang siapa yang akan datang itu belum dibicarakan oleh Pak Ketua, masih dirahasiakan mungkin karena fokusnya masih di Ole. Saya sudah sebut, sudah pancing juga dengan Jairo, tapi belum, walaupun kemungkinan itu ada setelah Ole, ya. Kita bersabar aja teman-teman. Dengan saya Bung Ropan, ciao.